Bahwasanya Allah Ta'ala wa'azim bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatin kulli fajrin alim. Ketika Allah Ta'ala panggil kita untuk dapat melaksanakan haji gitu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memanggil itu kita enggak usah menyiapkan ongkos, menyiapkan apa ya, Allah Ta'ala yang panggil besok boleh jadi besok juga ya. Pokoknya karena panggilan siapa? Enggak. Itu pun masih kita tunda-tunda, nantinya anak masih kecil ya, orang pegawai negeri kan kita masih kecil dan sebagainya, nanti aja kita baru siapkan untuk haji. Masih bisa aja kita masih bisa kita lepas kalau belum panggilannya dari Allah. Yang panggilan yang lepas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Ubaidilah, besok pagi kamu berangkat sudah ke akhirat, meninggal. Nah itu nggak bisa tunda udah tuh. Kalau yang begitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu udah nggak bisa ditunda-tunda udah. Nah, itu udah mau dokter kayak mau itu baru punya bini muda kayak. Pokoknya kalau panggilan itu mau jarang udah kita. Panggilan lain pasti kita bisa ngeles. Tapi tatkala panggilan untuk menghadap Allah mau udah selesai. Iya, walaupun kita lagi bukan main apa sih, sebenarnya begini baru seminggu dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ya udah selesai baik-baik udah semuanya ya mana. Gini kita apa namanya? Sebetulnya yakinnya kan sama kita. Antara panggilan yang pertama dengan terakhir yakinnya sama bahwa yang manggil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tahu juga apa namanya? Wabil zambi wabil taubi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya udah emang lagi capek. Mas Allah sebenarnya masih apa namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi uzur kita, Allah Ta'ala terima. Gitu kan, walaupun ada unsur kesengajaan, emang sengaja dengar azan, tapi kita enggak jalan ke masjid. Kita dengar, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak pencet kita. Itu malas melatih pencet kita, enggak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat yang menerima uzur, gitu kan, terus menerima taubat, mengampuni segala dosa. Kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah gampang dosa kita. Iya. Orang ada 70 tahun, 75 tahun maksiat full kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafir, kalau dicek peang, anjing dimakan, babi dimakan. Satu saat dapat hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segitu doang ngomongannya, habis itu dosa semuanya. Enak-enak. Segitu banyaknya dosa habis. Kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan dosa sama tetangga yang rada repot. Dosa sama tetangga sama kawan kita yang rada repot. Karena udah meninggal orangnya. Gitu kan, orangnya udah meninggal gitu. Pernah berbuat salah kepada dia, gimana caranya? Ada juga hak yang dia yang kita pakai oleh itu rada berat. Maka bainaka wa bainallah, antara kita apa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kalau saya mikirkan dosa begitu kan. Ada yang dosa satu kontainer bisa Allah Ta'ala selesaikan dengan istilahnya dengan waktu satu kali duduk. Ya saya Allah. Sekali duduk gitu, ini juga berapa menit sampai netes air mata, beres sudah itu. Kalau mau Allah mah gitu. Ya kita kepada orang tua, kepada emak kita gitu kan, ya anak-anak kita nangis aja pada sudah. Padahal kita kasih cuma beli sirih doang 5.000. Orang tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih apa namanya, menerima taubat daripada ibu kita. Ma'rifatu wujudihi ta'ala wa anna ma yasadu bihi minal anwar. Ma'rifatu wujudillah, mengenal adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala gelar segala tanda-tanda bukti keberadaan Dia. Maka segalanya sesuatu yang apa yang kita lihat bisa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi ustaz-ustaz yang rada genit melihat jangan cakupan subhanallah, akan kita kembalikan kepada Allah. Begitu. Bahkan kita melihat ikan di akuarium, coba kita bilang juga subhanallah, masya Allah, ciptaan Allah, kebanggaan semua kita kembalikan kepada Allah.
pada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita mengenal adanya Allah. Allah Taala yang bikin siapa ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jangan cakep banget. Itu yang bikin, yang ciptain siapa? Allah. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dari makhluknya. Kita mengenal Allah dari makhluknya. Kita masya Allah kapal begitu gede, orang semesti dibawa terbang. Subhanallah. Kenapa sebenarnya orang yang pada bikin, orang kafir lagi yang bikin? Apa nih yang memberikan bahan bakunya? Pertama punya Allah. Gak ada yang punya bahan bakunya punya siapa? Punya bahkan Allah Subhanahu. Kemudian apa namanya? Yang paling minyaknya punya Allah, gitu. Anginnya punya Allah. Dia ketika terbang di udara tuh nggak ada apa namanya udara, nggak bisa terbang. Itu kapal begitu canggihnya teknologi sebenarnya nggak ada udaranya, nggak bisa terbang. Maka tentu saja subhanallah.